bersama dengan waktu. Ruang redaksi Sultra Line hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita menginformasikan pada Anda tentang video anggota MPR RI Insinyur Hogua, sosialisasi 4 pilar. Hai viewer, di momen Ramadan ini, anggota MPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Insinyur Hogua, menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan ke kaum milenial yang mayoritas mahasiswa di salah satu warkop di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu 2 Mei 2021. Sosialisasi ini mengusung tema Tantangan 4 Pilar Kebangsaan di Era 4.0. Dengan menghadirkan narasumber dari akademisi, yakni Najib Hussein selaku dosen di Universitas Halu Oleo. Hogua mengatakan sengaja mengangkat tema tersebut mengingat perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat dengan hadirnya industri 4.0 di tengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi nilai-nilai Pancasila mulai tergerus karena adanya arus modernisasi, komunikasi, dan informasi yang semakin cepat. Mantan Bupati Wakatobi 2 periode ini menambahkan bahwa dengan menyentuh 6 emosi tersebut sehingga masyarakat menjadi toleran karena 80% kesuksesan seseorang berasal dari kejiwaan dan 20% yang ditentukan masalah teknis. Lanjutnya, dengan itu semua ia meyakini bangsa Indonesia tetap bertahan dengan perekatnya 4 pilar kebangsaan. Kita di era perkembangan industri dari 101 ke 4.0 yang kita hadapi ini, sebetulnya kan ini nilai-nilai Pancasila ini semakin hari semakin kegerus ya, oleh karena arus modernisasi informasi komunikasi yang sedemikian rupa. Yang kedua juga sistem pendidikan dan penyuluhan termasuk diskusi yang berkaitan dengan pendalaman nilai-nilai ini kan kian hari juga kian berkurang. Oleh karena itu maka mahasiswa ini kan rata-rata umur 20 ini, 22, 23. Mereka ini kan penerus bangsa, generasi penerus bangsa. Tetapi ada kesenjangan di umur mereka ini ya, begitu dewasa masuk era reformasi. Ya, sekitar berapa? 15 tahun reformasi. Ya? Ya, jadi di masa 15 tahun mereka ini senjang. Oleh karena itu maka menurut saya negara sekarang harus betul-betul memberikan informasi, komunikasi, menyentuh. Ya, menyentuh ini saya mencoba menyentuh dia 6 emosi. Ya. Karena butir apapun yang kita terapkan kalaupun bagaimana memanage 6 emosi, apa itu 6 emosi? Bahagia, senang, gembira, jengkel, jijik. Nanti cari di Google 6 emosi. Bayangkan kalau jijik, jengkel apa yang mendominasi ini kan jadi radikalisme yang aneh-aneh. Tapi kalau rasa bahagia, menyenangkan itu yang menjadi ideologi yang ada, begitu butir kita masukkan, menjadi mudah diterapkan karena dia lebih menyentuh pada dirinya, menyatu antara butir-butir dengan dirinya. Oleh karena itu maka pola yang kami coba kembangkan sekarang, pola yang mencoba menyentuh 6 emosi, dijabarkan ke dalam 6 butir itu, karena di situ intinya bagaimana manusia, emosi manusia 6 itu dihubungkan dengan semua butir, sehingga kita berharap bahwa orang menjadi manusia-manusia yang toleran, ya, karena 80% kesuksesan adalah kejiwaan, kematangan kejiwaan, 20% dari masalah teknik. Ini yang coba kita berikan hari ini dan saya kira mereka sangat mengapresiasi. Anda bisa wawancara ke mereka, tapi intinya bahwa bangsa ini eksis dan sepanjang saya menjamin bahwa Indonesia tidak akan pernah terganggu, sustenabilitas akan terjaga karena adanya Pancasila. Yugoslavia 50 tahun saja umurnya sudah pergi, sudah tidak ada. Ya, kenapa? Karena dia tidak punya perangkat bangsa. Kita tidak beragama, tetapi tidak punya perangkat kebangsaan. Indonesia ini menurut saya kalau negara lain sudah punah, misalkan Amerika punah, negara-negara lain punah, Indonesia tidak akan punah sepanjang kita jaga 4 pilar negara. 4 pilar negara tidak diturunkan dan masuk industri 4.0 atau 5.0. Kan 5.0 itu kan ditandai dengan individualistik. Tidak ada lagi toleransi kepada negara. Bahkan bisa batas negara tidak ada. Bahkan mungkin suatu saat arahannya tidak ada kepala negara. Nah, Indonesia tetap eksis, mudah-mudahan di era 5.0 kalau 4 pilar negara kita
perhatikan terus atau kita sosialisasikan, maka Indonesia menjadi leader. Tapi kondisi saat ini masih tergerus masih dengan Sudah tergerus, kan ini generasi mereka ini kan saya katakan 15 tahun. Mereka ini kesenjangan. Nah, masa reformasi kan barang ini hampir tidak diajarkan. Betul ya? Di zaman Orde Baru. Pergantian dari Orde Baru ke era reformasi, barang ini bukan tidak diajarkan tapi terkatung-katung. Bahkan kemarin kan didiskusikan di dalam undang-undang itu kan tidak wajib dan wajib ya, masih ingat? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Ini kan pertanda bahwa memang eksistensi Pancasila tidak diajarkan secara masif, kurang. Nah, itulah salah satunya dan saya masuk ke dunia perguruan tinggi kelompok umur 20 tahun ini karena mereka ini betul-betul nanti orang yang sebentar lagi 10 tahun kemudian mereka ini akan menjadi pelanjut estafet bangsa. Bayangkan kalau generasi mereka putus, maka total Indonesia itu berbahaya. Oleh karena itu maka saya cenderung melakukan sosialisasi 4 pilar sebagai anggota MPR RI di masyarakat kampus. Nah ini di sini sebentar akan ke Polak. Sementara itu, Najib Hussain menekankan dalam mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan perlu ada perubahan dalam penyampaiannya kepada masyarakat. Mengingat selama ini terlalu monoton. Apalagi menurutnya, jika sosialisasi 4 pilar kebangsaan difokuskan ke generasi tua, efeknya tidak akan besar. Sehingga dengan adanya anggota DPR bisa memberikan peranan penting menguatkan 4 pilar di tengah-tengah masyarakat. Yang perlu dilakukan sekarang dalam mensosialisasikan tentang 4 pilar kebangsaan ini, kita perlu melakukan perubahan dalam metode penyampaiannya. Jadi cara penyampaiannya tidak bisa lagi dilakukan secara monoton yang lalu-lalu, hanya sekedar memberikan sebuah semacam penekanan kepada masyarakat untuk mau mengingat dan mengenal tentang 4 pilar. Tapi bagaimana kemudian 4 pilar kebangsaan itu betul-betul bisa terpatri dan masuk dalam nilai-nilai kepribadian dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Sehingga metode dan caranya perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman hari ini. Salah satunya contoh misalnya, saya mengatakan untuk penyampaian 4 pilar kebangsaan ini, yang perlu mendapatkan sosialisasi itu adalah kelompok-kelompok milenial seperti yang hadir pada hari ini. Mereka ini masih berumur sekitar 20 sampai 25 tahun. Masih panjang masanya untuk kemudian bagaimana menyebarkan tentang pengetahuan mereka tentang 4 pilar kebangsaan. Tapi kalau 4 pilar kebangsaan itu disampaikan kepada generasi-generasi yang sudah tua, ya saya pikir efeknya tidak terlalu besar. Kita membutuhkan ada perpanjangan tangan dari bapak-bapak yang ada di Dewan dan kemudian bisa disampaikan oleh masyarakat itu sendiri kepada para rekannya, kepada para keluarganya. Itu yang paling terpenting dan yang tidak bisa kita lupakan dalam menghadapi 4.0 ini, maka yang namanya ketahanan keluarga itu sangat dibutuhkan sekali. Bagaimana keluarga memberikan pemahaman kepada anak-anaknya tentang pentingnya 4 pilar kebangsaan. Tidak ada artinya kalau kita melakukan sosialisasi kalau tidak ada dukungan dan partisipasi dari masyarakat, ya. Viewers Sutra Lain, terima kasih sudah menyaksikan video kami hari ini. Dukung channel kami ya. Caranya bagikan video ini ke kontak yang ada di HP viewer. Terima kasih sudah ikut mendukung channel kami. Dari Kompleks Blok M BD Kendari, Ruang Redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda.